Nah, oke. Suaranya udah jelas, Bapak Ibu. Ada ya? Jelas ada masuk? Oke, oke. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu, uh, dosen Politeknik Al-Islam Bandung. Pada hari ini dan jam 13.30 sampai dengan nanti 14.30, insya Allah kita akan menjalankan kegiatan kantin ibu ya. Oke. Sebelumnya kita ucap syukur, Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta karunia dan juga nikmat sehatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang insya Allah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan berkumpulnya kita di sini menjadi bahasa putus-putus, Pak, katanya. Bentar, sehingga pakai Maaf, masih putus-putus, Dok. Ya, ya. Udah terdengar ya, maaf. Saya ulangi lagi ya. Oke. Sebenarnya eh syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan yang insya Allah dimuliakan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ini merupakan majelis ilmu ya. Eh, Sebelum kita mulai, saya mungkin menyapa dulu yang terhormat kepada Ibu Direktur, Ibu Dr. Syana yang sudah menyempatkan untuk hadir dan insya Allah nanti akan memberikan sambutan. Kemudian yang terhormat juga kepada Ibu Wadir Sati, Ibu Leni Herfianti ini sudah bergabung dari tadi ya sebelum 13.30. Dan yang terhormat juga kepada Ibu Wadido mungkin masih ada keperluan yang insya Allah akan segera bergabung juga. Dan yang terhormat juga kepada Ibu Dian Nurhamdiani selaku narasumber kita pada hari ini yang insya Allah ya, akan memberikan ilmunya dan juga apa ya jadi tambahan ilmu juga buat kita ya. Kemudian juga yang terhormat kepada rekan-rekan dosen yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Semoga eh, dengan kita berkumpul saat ini menjadi eh, ilmu yang bermanfaat ya, yang jelas ilmu yang bermanfaat, dari tambahan ilmu ibadah juga, dan semoga bisa kita sambil sharing-sharing juga. Oke, eh, berikutnya baik, kita mulai acara ini dengan kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara akan dilanjutkan dengan sambutan dua patah kata dari Ibu Direktur Dr. Syana Hana Koseba. Nah, acara ini sebagai pembuka juga ya acara kita ini yang pertama dan semoga bisa berjalan sampai dengan uh, part yang terakhir. Enggak untuk Ibu Dr. Syana dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, Atur Hadi, salam. Eh, Ah? Pertama-tama saya ingin mengucapkan cek-cek, saya izin ya. Suara saya terdengar? Terdengar, 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 Suara saya terdengar? terdengar. Oh, dari saya terdengar. Terdengar ya? Oh, ya. Soalnya tadi kayak freezing gitu semuanya, punten. Ya, terima kasih kepada LPPM yang telah menyelenggarakan kembali acara kantin ibu ini ya, meskipun tidak ada Kakak eh, Jumina.
hidangan langsung, namun hidangannya secara virtual. Tapi insya Allah ini hidangannya akan sangat bergizi ya, daging semua ya Budian ya. Daging semua insya Allah, terutama untuk diri saya pribadi karena saya juga sebetulnya masih gelap sekali mengenai apa sih H-index itu gitu. Nah, agak sedikit terbuka kemarin tentang H-index ini waktu saya dan Pak Hadi menghadiri acara konvensi Sains Teknologi Nasional kemarin ya, pekan lalu di Ya, betul. apa namanya di Sabuga yang dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, di situ panitia menjelaskan bahwa saintis yang diundang pada hari itu adalah saintis seluruh Indonesia, ada sekitar jumlahnya sekitar 1.000 orang yang mempunyai mereka bingung awalnya menentukan siapa sih top scientist di Indonesia. Setelah mereka melakukan pemeringkatan melalui H-Index, ternyata akhirnya mereka memutuskan mengundang scientist top di Indonesia adalah orang yang mempunyai H-Index 1.000 orang H-Index dengan H-Index tertinggi di Indonesia, yaitu ternyata H-Indexnya 15 gitu. Nah, baru saya ini gitu ya, oh ternyata indeks itu penting ya gitu. Kemudian di sana juga menampilkan dua orang peraih Nobel gitu ya Ya, dari Australia Australia dan Singapura. dan Singapura. Yang ternyata H indeksnya saudara-saudara mereka adalah 300 H indeksnya gitu. Wow gitu kan, wow banget gitu ya. Saya berapa? Malu ya. Kayaknya paling antara 2 atau 3 gitu. Aduh jauh banget nolnya kata jam gitu ya dari yang 300 itu. Gitu. Jadi ya saya mau berbagi aja gitu bahwa kemarin di acara kemarin itu benar-benar sangat menginspirasi. Maka yuk kita sama-sama yuk. Saya juga masih perlu diajari gitu ya. Gimana sih supaya kita itu bisa apa ya sedikit ada bau-baunya lah di di nasional ataupun di internasional dalam hal luaran ini gitu. Jadi bukan lagi sekarang kalau kita mau publikasi itu bukan lagi hanya gitu ya mau mencari aduh jurnal mana ya akreditasi Sinta berapa ya, tapi juga kita harus memikirkan misalnya dari mulai judul nih. Judul kita cukup seksi nggak ya gitu untuk bisa dilirik orang, untuk bisa disitasi orang gitu ya. Kemudian juga dari sisi penyajian isi tulisan juga barangkali itu juga yang harus kita perhatikan juga gitu. Apakah isi tulisan kita itu betul-betul bisa menarik netizen netizen jurnal ilmiah gitu. Mundur lagi ke belakang sebelum kita membuat artikel, kita harus memikirkan juga apakah materi penelitian kita ini adalah materi yang cukup apa ya, yaitu menarik lah bagi dunia perpenelitian seinternasional sehingga artikel kita itu bisa banyak disitasi oleh orang gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan saya bagaimana bisa kita mencapai itu. Mungkin kita akan menyimak nanti pemaparan dari Budian. Mungkin Budian ini yang indeksnya paling tinggi di Poltek ya Pak Hadi ya? Iya, Berapa sih? Berapa? Enggak dong, kita Mbak. kita saksikan bersama mungkin nanti bagaimana pemaparan dari Budian. Dan saya merasa ini insya Allah ya pasti ada manfaatnya untuk kita semua dan tidak habis sampai pemaparan selesai saja tapi bisa kita implementasikan bersama-sama. Demikian dari saya. Mangga saya kembalikan ke Pak Hadi. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Shana telah membuka kegiatan dan juga tadi wawasan juga ya kemarin di kegiatan KSTI yang betul ya, dilihatnya dari high index ya, dan produknya juga bagus-bagus. Oke, untuk kemudian berikutnya kita langsung ke acara inti dan oleh kemudian kemudian ini akan membahas temanya indikator dampak penelitian, citasi, high index, dan kontribusi kepada masyarakat. Oke. Kemudian juga ini profilnya itu sebagai peraih ya penghargaan Sinta skor tertinggi untuk radiologi ya pada tahun ini. Dan semoga bisa terus meningkat ya
dan juga bisa menginspirasi juga untuk teman-teman semua bisa ikut menyusul. Jangan ikut di belakangnya, tapi menyusul ya. Oke, baik waktu dan tempat untuk Ibu Dian, dipersilakan. Terima kasih. Suaranya ada? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ketemu di Zoom ya, di kantin Ibu katanya, kantin Ibu yang perdana ini ya, perdana di tahun 2025. Jadi malu terkait dengan peraih Sinta Skor. Kalau membandingkan dengan yang tadi mungkin Doksi dan Pak Hadi kemarin ikut KSTI mah atau apa gitu ya, nggak bisa dibandingkan gitu ya. Terus ini juga Bapak Ibu nanti terutama Doksi Pak Hadi yang kemarin ikut KSTI yang mungkin sudah dapat pencerahan yang jauh lebih banyak gitu ya, nanti mohon ditambahkan karena saya juga terkait dengan H-index, kemudian terkait dengan dampak penelitian tuh ya baru belajar ya barusan aja gara-gara jadi narsum ini gitu ya, kantin Ibu yang sebelumnya juga saya belum tahu apa-apa. Oke, ini mah meureun sharing aja ya Bapak Ibu. Jadi izin share screen terkait dengan apa itu H-index, apa itu sitasi, apa itu bagaimana dampak ke hasil penelitian kita ke masyarakat. Izin share screen. Sudah tampak di layar? Ada? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Baik, jadi sesuai dengan amanah dari LPPM katanya pembukaan kantin Ibu hari ini adalah terkait dengan indikator dampak penelitian. Yang mau kita bahas adalah terkait sitasi, kemudian H-index, dan bagaimana kontribusi pada masyarakat. Nah, ini mungkin ya Bapak Ibu juga udah banyak yang tahu mungkin ya, bahwa Bapak Ibu udah kenal sama yang namanya Google Scholar, terus ada juga yang namanya Sinta, gitu ya, Science and Technology Index, kemudian ada portal Garuda, ada Web of Science, ada Crossref, ada ISJD, ada Scopus, ada DOAJ, dan yang lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu udah kenal lah ya dengan logo-logo ini. Nah, tapi apa sih fungsi mereka gitu ya? Ternyata fungsi mereka itu adalah salah satunya adalah tentang indexing dari publikasi yang sudah kita lakukan, dari hasil penelitian yang kita lakukan, kemudian dari buku-buku yang kita tulis, kemudian kita publikasikan, dari artikel, pokoknya berbagai hal yang terkait penelitian atau PKM yang kita publikasikan, mereka itu bisa mengindeks gitu ya. Jadi kita langsung aja bahas. Nah, Bapak Ibu, saya ambil, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Saya capture dari SJR, Simago Journal Ranking gitu ya. Nah, mungkin kalau di ranah internasional kita mungkin kenal dengan adanya jurnal yang bereputasi Q1, Q2, Q3 dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada H-index juga di sini, gitu ya, ada H-index. Jadi artinya itu H-index itu apa gitu, nanti kita bahas gitu ya. Kemudian kalau untuk Q1, Q2 itu mah memang perankingan aja gitu ya dari Simago gitu ya. Perankingan, saya juga sebetulnya nggak tahu detail dalamnya terus bagaimana matriks itu berjalan gitu ya, sehingga dia bisa menghasilkan reputasi Q1, Q2, Q3, Q4 dan seterusnya. Tapi yang jelas kita akan fokus ke beberapa hal gitu ya, terutama mah kita mainannya lokal dulu aja ya, Nah, jadi kalau masih penasaran mungkin Bapak Ibu bisa mencari tahu sebetulnya ranking yang ada di Simago itu berdasarkan apa. Nah, kalau dilihat di sini SJR itu atau Simago Journal Rank Indicator ini mengukur berdasarkan impact-nya ya, jurnal impact gitu. Jadi seberapa besar artikel-artikel tersebut memiliki dampak gitu ya, memiliki dampak ke para peneliti seterusnya gitu ya setelah si publikasi itu terbit gitu.
Oke, kita bahas yang lokal-lokal dulu saja. Nah, karena mungkin kita belum ada yang sampai ke Scopus dan segala macamnya gitu ya. Tapi kita juga nanti ke depannya harus paham juga ya bagaimana kita bisa tembus ke jurnal yang Scopus. Tapi setidaknya untuk saat ini kita kenalan dulu deh yang lokal-lokal dulu. Setidaknya kita kenal dengan apa yang namanya Google Scholar. Nah, Bapak Ibu saya capture nih ya yang Bu Leni dan Doksi. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akun Google Scholar nanti bisa cek di profil masing-masingnya ya. Nah, di sini kan eh, ada nih sebelah kanannya itu indikator gitu. Indikator ini juga menunjukkan bahwa seberapa besar dampak penelitian kita terhadap penelitian-penelitian yang lainnya gitu. Jadi ada indikator yang terkait dengan kutipannya, kemudian H-indeksnya juga di sini ada dan indeks I10 gitu ya. Nah, jadi ini kalau di Bredelin kan banyak ya artikelnya nih. Ibu Bapak kalau dilihat Bu Leni ininya banyak gitu ya. Demikian pula Doksi. Nah, kalau grafik batang ini dia itu menunjukkan kan produktivitasnya itu tinggi atau rendah itu bisa kelihatan dari sini setiap tahunnya. Gitu ya. Terus selanjutnya nah ini juga yang Pasilmi demikian pula ya. Pasilmi, kemudian Bu Ceria gitu ya. Kita bisa melihat dari tadi indikator-indikator dampaknya itu yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau berdasarkan produktivitas gitu ya, kita bisa melihat secara kasarnya itu lihat dari grafik yang ditunjukkan ini. Tetapi kalau misalkan dampaknya itu Bapak Ibu kita lihat dari sininya. Nah, ini yang saya capture adalah 4 terbesar Pak Hadi. Jadi ada Bu Leni, Pak Silmi, Bu Ceria, Doksi, tentu aja masuk ke situ. Jadi kalau punya sendiri berapa, punya sendiri mah disembunyikan karena memang sedikit gitu ya. Oke, baik. Kita bahas ya, kita bahas. Nah, ini sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau indikator yang ada di paling pojok kanan atas, boleh mungkin sekalian Bapak Ibu yang sekarang sambil buka laptop itu noong juga ya Google Scholar-nya, kondisi Google Scholar masing-masingnya. Kalau ada yang sudah punya akun. Tapi biasanya mah para dosen mah punya ya, karena itu kan wadah publikasi kita gitu ya. Dan Sinta juga, Sinta Score kita kan biasanya diambil dari ini gitu ya. Jadi mereka tuh udah sinkronize, udah terintegrasi. Jadi Sinta Score kita juga bisa jadi ya terlihat dari sini gitu ya. Dan pokoknya mah database-nya itu dari Google Scholar setidaknya gitu ya. Nah, jadi yang paling kanan ini kan yang mau kita bahas ya terkait dengan citasi, kemudian H-index dan I10 indeks gitu. Jadi kalau dilihat di sini punya Bu Leni, mohon izin Bu Leni ya saya jadikan contoh karena ini yang memang paling besar gitu ya di Poltek Sapolteken tuh Bu Leni gitu ya. Jadi kalau bisa kita lihat bahwa di sini dampaknya itu atau berdasarkan kutipan berapa artikel atau berapa orang yang sudah mengutip artikel Bu Leni itu ya tampaknya di sini gitu ya. Jadi semuanya itu ada 359. Berarti sudah dikutip nih artikel Bu Leni itu sebanyak 359 kali oleh para peneliti lainnya gitu ya. Dan sejak tahun 2020 ini ada segini. Berarti yang sisanya kalau ini tidak sama, berarti sisanya itu adalah yang sebelum 2020 gitu ya. Nah, kita bahas dulu ya terkait dengan citasi. Nah, citasi ini kan sebagaimana yang kita ketahui kalau yang namanya citasi itu kan tindakan mencantumkan sumber informasi dalam sebuah karya tulis. Kita juga sering menyarankan gitu para mahasiswa yuk lakukan citasi gitu ya. Maksudnya karena kalau kita belum ahli-ahli banget gitu ya dalam penelitian kan kita membutuhkan referensi yang kita anggap yang sudah valid, kita anggap yang sudah teorinya tuh udah benar gitu ya, yang memang pakar gitu ya. Jadi kenapa kita menuliskan citasi di situ? Ya tujuannya adalah untuk memberikan pengakuan
atas karya orang lain gitu ya. Kemudian kenapa kita harus menuliskan nama penulisnya, tahun terbitannya dan segala macamnya? Ini juga bisa menghindari plagiarisme juga dan mendukung argumen penulis dengan bukti dari sumber yang kredibel gitu ya. Nah, jadi terkait dengan sitasi ini, jadi sekali lagi bahwa kutipan ini seperti pengakuan gitu, pengakuan bahwa artikel yang ditulis itu memang berkualitas. Jadi semakin banyak gitu ya jumlah angka di Google Scholar gitu ya di sininya semakin banyak, berarti artikel kita tuh semakin banyak yang mengakui bahwa artikel kita itu bagus gitu ya. Jadi dan jumlah sitasi ini seringkali menjadi indikator gitu kredibilitasnya atau pengaruhnya dari suatu artikel atau penelitian tersebut. Jadi sekali lagi ya, kalau Bapak Ibu bisa cek sendiri berapa sih sitasi terhadap artikel kita, ya cek aja di sini. Google Scholar ini adalah yang mungkin yang memang paling familiar ya di antara kita gitu ya, di antara kita dibandingkan dengan tadi SJR kah atau Web of Science atau yang lainnya gitu ya. Tapi Google Scholar minimal kita harus kenal. Ini adalah salah satu indikator bahwa artikel kita itu berpengaruh. Bapak Ibu bisa cek di jumlah yang mengutipnya tuh di angka ini gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini mungkin yang jadi apa ya? Jadi yang harus kita sadari betul bahwa ternyata jumlah sitasi artikel ini bisa menjadi indikator mutu perguruan tinggi juga. Ini kalau kita kaitkan dengan mutu perguruan tinggi ya. Jadi bukan hanya kita sebagai dosen yang memang harus punya mutu dosen bermutu gitu ya. Tapi kalau pada saat kita ada di satu home base perguruan tinggi gitu, maka dampak artikel yang kita publikasikan itu nanti juga akan memiliki dampak terhadap mutu perguruan tingginya. Jadi ini saya sampai mengkait-kaitkan ke ini pedoman penilaian IAPT gitu ya, bahwa ternyata memang jumlah sitasi ini menjadi salah satu indikator gitu ya, bahwa pada saat akreditasi perguruan tinggi itu akan dilihat berapa jumlah artikel yang dihasilkan oleh dosen yang sudah disitasi oleh orang lain gitu ya. Demikian pula untuk yang ini kecil sekali ya. Ini tuh tentang ini IKU, indikator kinerja utama. Jadi ada kalau nggak salah di IKU ke 6 apa ke 7 ya saya lupa, bahwa di sana juga ada jumlah sitasi karya ilmiah dari PTS. Nah, jumlah sitasi ilmiah dari PTS perguruan tinggi swasta ya tentu saja PTS tuh dapat sitasian dari mana kalau bukan dari hasil penelitian dosennya gitu ya, dari hasil publikasi dosennya. Dan ini keduanya ini salah dua dari instrumen yang menilai mutu perguruan tinggi gitu ya. Jadi jumlah sitasi artikel ini bisa menunjukkan indikator kinerja dosen gitu ya. Jadi kalau kalau jumlah sitasi seorang dosen itu cukup tinggi gitu ya, berarti memang kita bisa meyakini bahwa dosen tersebut memiliki kinerja yang bagus gitu ya, selain mungkin dilihat dari produktivitasnya, tapi dilihat dari dampaknya, dampak penelitian dia itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua juga jumlah sitasi ini juga menjadi indikator kualitas penelitian ya tentu saja ya kita tentu saja. Jadi semakin banyak ya berarti menunjukkan bahwa memang penelitian itu berkualitas, memiliki dampak ke halayak umum gitu ya. Dan juga diakui gitu di komunitas penelitian sejenisnya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi Bu Leni itu fokus penelitiannya terhadap rekam medis, berarti di komunitas rekam medis atau prodi sejenis atau mungkin para praktisi rekam medis, yaitu berarti artikelnya itu banyak yang merujuk gitu kan. Berarti memang menunjukkan bahwa kualitas penelitiannya itu bagus. Kemudian yang terakhir tadi ya, jika akan berdampak pada mutu perguruan tinggi. Jadi suatu perguruan tinggi yang memiliki dosen yang dengan jumlah sitasi yang tinggi gitu ya, maka dia juga akan cenderung si perguruan tingginya, maka dia akan cenderung memiliki reputasi yang baik juga gitu, dan akan diakui sebagai institusi yang menghasilkan peneliti atau penelitian yang berkualitas gitu.
gitu ya. Jadi kedepannya memang jumlah citasi ini tidak hanya tidak hanya dilihat dari seberapa produktif gitu ya kitanya, tapi dilihat juga dampaknya gitu ya. Jadi mau sebanyak apapun Bapak Ibu melakukan publikasi gitu ya, kalau ternyata dia tidak punya dampak gitu ya, tidak ada yang mensitasi, ya itu juga tidak akan mencerminkan mutu perguruan tingginya gitu. Oke, selanjutnya, nah terus bagaimana kira-kira meningkatkan jumlah citasi? Jadi ini Ibu Bapak mohon maaf ya, ini yang tadi yang Bu Leni ya, yang bawah itu yang Bu Leni. Kemudian yang atasnya ini saya ambil dari salah satu Google Scholar dari siapa itu? Yang dari ITB ya, salah satu dosen ITB. Gitu ya. Kalau mungkin tadi Pak Hadi bilang saya memiliki misalkan jumlah citasinya sekian, aduh dibandingkan Bu Leni Bu Leni jauh lebih banyak. Tapi pada saat kita keluar gitu ya, kita juga bisa jadi minder gitu ya dengan jumlah citasian atau artikel yang dipublikasikan oleh dosen-dosen yang lainnya gitu. Ini saya ambil salah satu dosen di ITB, dia ini mungkin dia mah tahapannya itu udah Google Scopus kali ya gitu ya, tapi ini kita bandingkan sesama Google Scholar aja gitu ya. Jadi ini udah semuanya udah 8.528. Sejak 2020-nya 3.591, ini 5 tahun aja, dalam jangka waktu 5 tahun tuh udah segini gitu ya. Dan sisanya 5.000, sekitar 5.000 itu berarti dari sebelumnya gitu ya. Kita bisa membandingkan bahwa memang penelitian itu berdampak atau tidak, ya tadi salah satunya adalah dari jumlah kutipan yang kita miliki, jumlah citasi yang kita miliki, angkanya ya. Nah, jadi bagaimana cara meningkatkan jumlah citasi? Yang pertama mungkin ya, ini juga kita belajar bersama aja. Yang pertama adalah kita optimalkan abstrak dan judul artikel. Jadi biasanya kalau kita publikasi itu kan yang pertama kita unggah ke metadata suatu jurnal itu adalah judul dan abstraknya ya, yang kita langsung ketikkan gitu kan, judul dan abstrak. Nah itu tuh akan menjadi akan menjadi modal kita untuk bisa dikenal oleh para penulis lain. Jadi kita bisa membuat judul yang menarik gitu ya, kemudian abstrak yang singkat tapi informatif gitu ya, dengan menambahkan kata kunci yang gampang dibaca oleh mesin pencari. Jadi jadi maksudnya mungkin terkait dengan topiknya juga, atau intinya sih kata kunci ya biasanya ya, atau topik yang lagi hangat gitu, topik yang lagi hangat dikerjakan oleh para peneliti. Itu juga akan berpengaruh terhadap artikel yang kita publikasikan. Jadi pada saat judul dan abstrak atau kata kunci yang kita masukkan itu memang lagi happening gitu, biasanya kan orang-orang juga cari kata kuncinya juga mudah gitu ya. Jadi nantinya akan terhubung ke artikel kita gitu. Kemudian tadi ya, gunakan kata kunci yang relevan. Nah, tentu saja kata kuncinya itu harus sesuai dengan topik penelitian, sehingga nanti akan gampang dicari gitu ya, di Google, di apa gitu ya, pokoknya di mesin pencarian akademik. Kemudian selanjutnya adalah pilih jurnal yang tepat. Nah, ini mungkin juga ya, jangan asal kalau kita misalkan kita mau publikasi, ya udah asal publikasi aja di jurnal manapun, penting mah publikasi. Nah, enggak seperti itu ya, karena kita juga harus memperhatikan ini ada nggak ya yang baca jurnal kita gitu. Jadi jangan sampai asal publikasi gitu ya, tapi kita tidak mempertimbangkan jurnalnya. Ya mungkin sekarang mah tuntutannya ya udah mulai harus ke Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Atau yang lebih bagus ya udah Q1, Q2, Q3, Q4 gitu ya. Tapi kan masih boleh sebetulnya ya, Sinta 1 sampai 6 tuh boleh. Cuman maksudnya sekarang tuh kita harus mulai memilih, pandai-pandai memilih jurnal gitu ya, yang sekiranya itu ini ada nggak sih pembacanya gitu.
Jadi jangan sampai jurnal yang tidak bereputasi, tidak terakreditasi, ya mungkin sekarang mah karena semua orang sudah mengarah mementingkan ini Sinta berapa, oh berarti memang peminatnya atau para pembaca, para peneliti yang lain tuh udah mengarah ke jurnal yang memiliki Sinta gitu. Tapi kalau jurnal yang tidak belum terindeks Sinta, ya bukan berarti tidak ada pembacanya ya, tapi mungkin gitu ya akan sekarang udah lebih sedikit gitu ya. Jadi kita juga harus memilih jurnal yang tepat, pilih sesuai dengan bidang penelitian gitu ya. Jadi biasanya kan kalau yang sudah setidaknya terindeks Sinta itu kan sudah skopnya itu udah lebih spesifik ya dibandingkan dengan yang jurnal yang belum terindeks Sinta gitu. Jadi pembacanya juga udah lebih spesifik. Kalau kita jurnalnya adalah jurnal kesehatan, ya sebagian besar pembacanya juga para peneliti tentang kesehatan gitu ya. Apalagi kalau lebih spesifik lagi, misalkan ada jurnal yang khusus tentang radiologi, khusus tentang terapi bicara, khusus tentang administrasi rumah sakit, para pembacanya juga lebih spesifik. Dan itu yang akan memudahkan kita untuk menemukan para peneliti yang bisa mensitasi artikel kita gitu ya. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah kita bisa kolaborasi juga dengan peneliti lain. Jadi biasanya kalau ada kolaborasi itu kan bisa saling mensitasi ya gitu. Jadi kalau misalkan saya sama Doksi, ayo Dok kolaborasi gitu. Jadinya nantinya Doksi bisa sitasi artikel saya juga bisa sitasi artikel Doksi gitu. Gitu. Jadi kolaborasi. Itu salah 4 mungkin ya, salah 4 untuk meningkatkan jumlah sitasi. Itu terkait citasi ya. Yang kedua, kita mau bahas tentang H-index. Nah, H-index tadi H-index apa sebetulnya gitu ya. Jadi H-index ini itu singkatannya adalah Hirsch Index atau Hirsch number. Jadi ini pertama kali digaungkan itu awalnya tuh di tahun 2025 oleh seorang fisikawan, fisikawan namanya George Hirsch. Ini orangnya gitu ya. Jadi cara ini tuh adanya indexing, H-index ini adalah dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menilai kinerja seorang ilmuwan peneliti. Jadi kalau mungkin dulu yang kalau peraih Nobel itu kan mungkin dampaknya udah bisa kelihatan jelas gitu ya, sehingga dia menerima penghargaan peraih Nobel itu adalah karena dia memiliki dampak yang benar-benar sudah nyata, sudah banyak dilihat oleh orang gitu ya. Nah, tapi para peneliti yang lain gitu ya, pengen juga dong dianggap bahwa penelitian itu memiliki dampak katanya gitu ya. Nah, dengan cara apa? Ya udah dibuatlah matriks terkait dengan H-index ini. Jadi ini untuk mengukur produktivitas dan dampak seorang peneliti secara bersamaan. Jadi tidak hanya berdasarkan produktivitasnya aja. Jadi sini mah rajin penelitian, tapi kalau tidak punya dampak juga buat apa gitu ya. Atau dia tuh cuma satu aja penelitiannya, malas gitu. Misalkan penelitiannya tuh 10 tahun sekali, tapi dampaknya lumayan besar. Nah itu juga kan harus diperhatikan ya, bahwa maksudnya harus terukur gitu. Kalau peraih Nobel itu mungkin dari dampak dari produktivitasnya tuh semua orang sudah bisa mengakui, tapi kalau yang peneliti-peneliti lainnya gitu ya, yang tadi jarang tapi sebetulnya mau punya dampak gitu, atau yang produktivitasnya tinggi tapi tidak punya dampak, nggak ada yang sitasi. Nah ini juga harus diukur gitu ya. Nah jadi Bapak Hirsch ini dia menciptakan matriks katanya ya untuk mengukur antara produktivitas dan dampak seorang peneliti secara bersamaan. Nah, ini adalah lembaga-lembaga pengindeks publikasi tadi ya sudah ditampilkan juga di depan. Tapi ini adalah logo-logo atau lembaga-lembaga pengindeks publikasi. Jadi lembaga-lembaga ini dia tuh mengambil metadata artikel ke dalam database mereka. Jadi kalau misalkan ada aja sih sebetulnya yang kasusnya ini mah terindeksnya di Sinta di Garuda tapi belum terindeks Sinta, kan ada ya artikel. Jadi karena mereka itu mengambil metadata dari database mereka juga gitu. Jadi H-index ini kalau misalkan nih H-index Scopus itu hanya untuk artikel yang ada di database Scopus aja gitu. Sedangkan yang indeks Google Scholar itu juga hanya untuk artikel yang ada di database Google Scholar aja. Dan bisa nggak misalkan yang Google Scholar tidak terindeks Scopus, ya bisa gitu ya. Jadi tergantung dari tingkatan
Ya pokoknya mah jadi mereka itu antara H indeks yang satu dengan H indeks yang lain itu bisa berbeda gitu ya. Misalkan tadi doksi kalau ngecek di SJR mah, nah H indeks saya sekian, tapi kalau di Google Scholar H indeksnya sekian, atau misalkan di Sinta nanti akan angkanya beda lagi gitu ya. Jadi tergantung lembaga peindeksnya, angkanya itu bisa beda-beda gitu, karena mereka memiliki database-nya seperti apa gitu dulu gitu, karena mereka kan memunculkan angka H indeks itu ya tergantung dari metadata yang mereka punya gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitung H indeks? Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang penasaran ya. Jadi menghitung H indeks itu kalau di Google Scholar kan memang memang sudah otomatis ya. Yang lainnya juga sudah otomatis karena berdasarkan database yang mereka punya gitu ya. Jadi kalau di Google Scholar ini misal seorang peneliti ini akan memiliki H indeks sebesar H ya, sebesar H jika peneliti tersebut memiliki sejumlah hak artikel yang disitasi minimal hak kali. Gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sambil mengecek Google Scholar masing-masing. Gitu ya. Sambil mengecek Google Scholar masing-masing. Silahkan dilihat indikator H indeksnya masing-masing. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Terus kalau misalkan dari mana angka ini ya ini. Jadi seorang peneliti ini dia akan memiliki H indeks besar H karena dia memiliki sejumlah H artikel yang disitasi minimal H kali juga. Oke, ini misalkan ini yang punya Bu Leni tadi ya, 9. Berarti Bu Leni ini dia memiliki minimal 9 artikel yang masing-masingnya itu sudah disitasi oleh orang lain 9 kali masing-masing artikelnya. Gitu ya. Gitu ya. Sudah paham? Nah, misalkan ini yang doksi nih, yang doksi. Ini yang doksi, ini tuh sebetulnya artikelnya tuh banyak banget ke bawah, ya kan? Doksi ini produktif sekali nih. Tapi di sini kita bisa lihat H indeksnya tuh cuma 3. Ya, cuma 3. Dari mana angka 3 ini? Ya, angka 3 ini adalah ada 3 artikel yang disitasi minimal 3 juga masing-masingnya. Jadi kalau Google Scholar itu Bapak Ibu dia kan sudah otomatis mengurutkan seperti ini ya. Mengurutkan dari yang jumlah kutipannya itu paling banyak. Gitu. Jadi secara otomatis mereka akan mengurutkan seperti itu. Jadi yang paling atas itu pasti yang kutipannya itu paling banyak. Nah, ini artikel pertama nih, yang doksi, artikel pertama itu 10 nih, paling banyak yang mengutipnya 10. Ini artikel pertama. Terus ngurut ke kedua, walaupun tahunnya itu nantinya kayak nggak berurutan gitu ya, tapi dia akan melihat dari jumlah artikel yang disitasi dulu, yang paling banyak. Ini artikel pertama 10, artikel kedua itu dia 6, artikel ketiga itu 3. Nah, ini udah cocok ya, artikel ketiga dia 3 yang ngutipnya. Tapi artikel keempat, dia tuh 2. Nah, berarti ini nggak kehitung ke H index. Kenapa? Karena ini artikel keempat, tapi yang ngutipnya baru 2. Ingat bahwa H index itu kalau kita punya artikel, H artikel yang dikutip H kali juga gitu. Jadi kalau doksi kenapa H indeksnya 3 itu karena dia punya 3 artikel, minimal 3 artikel yang disitasi 3 kali gitu. Jadi kalau yang keempat ini harusnya di sini yang 4 baru masuk gitu ya. Tapi karena ini 4 berarti artikel keempat tuh belum mencukupi jumlah kutipannya. Jadi memang tidak dianggap gitu. Bukan tidak dianggap tidak masuk ke dalam perhitungan indeksnya gitu, H indeksnya. Gitu ya Bapak Ibu. Itu terkait dengan H indeks. Jadi silahkan Bapak Ibu mengecek juga berapa H indeks Bapak Ibu gitu ya. Nah, atau yang ini deh, yang Bu Uis. Coba Bapak Ibu, berapa H indeks yang dimiliki Bu Uis? Halo. Berapa? Coba yang berapa? 2 bukan? 2 bukan? Betul Bu Uis, saya tuh Bu Uis. Ada ya? Iya 2, betul. Ini 2. Karena ini artikel pertama yang ngutipnya 11. Artikel kedua yang ngutipnya 5. Artikel ketiga kan harusnya minimal 3 ya, tapi masih kurang dari 3. Berarti yang ini tuh udah nggak ke bawah.
gitu ya. Jadi yang H indeksnya adalah 2. Betul nggak Bu Is? Boleh dicek Google Scholar Bu Is. Gitu. Ya, selanjutnya ini yang Bu Cer coba. Berapa H indeks yang dimiliki Bu Ceria? 5 bukan? 5. Betul, 5. Betul, Lima. Jadi kita bisa melihatnya ini urutan pertama sekian, urutan kedua sekian, urutan ketiga sekian, urutan keempat sekian, urutan kelima 6 gitu kan. Urutan ke-6 4 berarti yang ini tuh udah belum dimasuk ke dalam H index. Berarti yang dihitung adalah yang ini 1 2 3 4 5. Jadi H index Buceria itu adalah 5. Gitu ya. Itu yang artinya apa? Artinya berarti selain kalau dilihat dari jumlah ini kan memang produktif sekali ya Bu Cer tuh, produktif sekali. Tapi H index itu melihat bukan hanya dari produktivitasnya, tapi dari dampaknya juga, dari sitasinya gitu. Jadi pada saat seorang peneliti itu memiliki artikel atau publikasi, maka dilihat juga dampaknya dan bersama-sama. Jadi nggak dilihat produktivitasnya doang, gitu ya, tidak dilihat dampaknya aja, gitu ya, tapi dilihat keduanya gitu. Jadi antara jumlah artikel dan jumlah citasinya gitu. Ya. Kemudian mau diliatin punya saya. Cek aja Bu, cek aja di Google Scholar masing-masing. Udah dibuka, Udah. tapi nggak tahu saya jadinya berapa itu. Ah, Udah dibuka, ini lagi dibuka. Tapi Lagi nggak tahu itu dibuka. jadi berapa. 2 ya kayaknya. Itu ada kalau di Google Scholar kan ada di pojok kanannya itu ada yang garis, garis apa, batang-batang itu Bu. Nah atasnya itu kan ada H indeksnya 2 kan. Siap. Gitu Bu. Baru Oke. Semangat tuh. Oke. Nah, jadi kenapa H index ini penting tadi ya, bahwa katanya H index ini adalah penilaiannya seimbang. Jadi tidak hanya melihat produktivitas, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas gitu ya. Terus berguna juga dalam proses penilaian. Nah, mungkin kalau zaman sekarang yang banyak hibah-hibah dan segala macam, itu sudah melihat dampaknya ini gitu. Jadi ada beberapa yang memang memberikan hibah itu berdasarkan high index-nya gitu. Jadi ada salah satu pertimbangannya lah gitu, bisa jadi untuk promosi akademik, misalkan ya pemberian penghargaan gitu ya, atau pengajuan dana penelitian. Ini ada beberapa yang sudah melihat seberapa besar dampak yang selama ini kita lakukan gitu. Nah, jadi sekali lagi mengukur produktivitas dan kualitas ya. Jadi kuantitas dan kualitasnya itu ditunjukkan melalui H index gitu ya. Kemudian menilai reputasi akademik gitu ya. Dan kenapa reputasi akademik? Karena ini kan biasanya nih kalau yang ngutip-ngutip itu kan berarti satu bidang kita ya. Jadi kalau kita meneliti tentang terapi wicara berarti kan yang ngutipnya itu kan rata-rata ya yang sebidang sama kita gitu kan. Jadi semakin banyak yang ngutip artikel kita, berarti kan kita tuh dianggap sebagai kayak pakarnya gitu ya, bidang keilmuannya tuh kita semakin kredibel lah gitu ya. Gitu. Jadi menilai reputasi akademiknya. Terus yang ketiga tadi menjadi tolak ukur pengembangan diri. Gitu ya. Jadi dengan melihat perkembangan H index dari waktu ke waktu, jadi kita tuh bisa mengetahui apakah karya kita tuh bisa memberikan manfaat atau enggak gitu bagi perkembangan dunia penelitian gitu. Jadi saya juga malu kalau menjelaskan ini karena saya juga tidak punya manfaat, manfaatnya masih kecil. Tapi mari kita bismillah lah gitu ya ke depannya. Kalau kita udah tahu ilmunya akan jadi termotivasi ya gitu. Oke, lanjut. Nah, satu lagi ini tidak tadinya tidak akan dibahas, tapi kan di Google Scholar itu tetap ada I10 index ya, I10 index. Nah, ini juga kayaknya kalau nggak dibahas tuh lebar gitu ya. Jadi, Bapak Ibu saya ngambil perbandingan nih, misal ini ada 2 orang, ada peneliti A dan ada peneliti B. Nah, si peneliti A dia tuh punya 10 artikel. Nah, 10 artikel masing-masing itu disitasi 10 kali. Nah, jadi yang A dia punya 10 artikel, masing-masingnya itu disitasi 100 kali. Berarti nanti kan di angka jumlah kutipannya, sitasi yang ada di Google Scholar-nya ada 100 ya.
Nah, satu lagi, si peneliti B, dia punya 5 artikel, ya 5 makalah, 5 buku, 5 artikel, apalah gitu ya, pokoknya yang dipublikasikan dan terindeks Google Scholar juga, dia cuma punya 5, tapi masing-masing artikelnya itu dikutip 100 kali. Ya, 100 kali. Oke, berarti kan total sitasi yang ada di Google Scholar itu ada 500 ya. 5 artikel masing-masing 100, berarti 500. Sedangkan si A tadi artikelnya jauh lebih banyak, tapi disitasinya cuma 10 kali masing-masing, jadi cuma 100. Nah, kira-kira mana yang menurut Bapak Ibu, mana yang lebih hebat? A. Kata Bu Teti A. Terus ada yang B? B. 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 Biar beda. Biar Jadi beda. kalau dilihat dari produktivitas, tentu saja kita memilih A ya. Dia tuh produktif banget gitu, bisa menghasilkan 10 artikel gitu. Tapi kalau dilihat dari dampak, sebetulnya kalau dilihat dari dampak kan mau seberapa banyak pun dia melakukan publikasi gitu kan, dampaknya itu bisa dilihat dari setidaknya gitu ya berapa jumlah yang mengutipnya gitu ya. Jadi kalau dari produktif sih A, tapi kalau dari dampak sebetulnya lebih banyak yang B gitu ya. Gitu. Tapi nah I10 index ini adalah untuk melengkapi yang tadi yang H index gitu. Jadi kalau H index kan barengan tuh, bukan cuman produktivitasnya tapi juga dampaknya gitu, atau sebaliknya bukan cuman dampaknya tapi produktivitasnya juga kalau H index. Nah, tapi kalau I10 ini dia itu katanya menyatakan jumlah artikel yang telah mendapatkan sitasi lebih dari 10 kali gitu. Jadi kalau, nah ini Google Scholar ya tadi ya. Jadi ini kan bisa kita lihat bahwa kalau berapa sih jumlah sitasi kan yang udah jelas yang ini kan. Berapa H indeksnya ya udah jelas yang ini kan yang kedua. Nah, I10 ini, I index ini yang dia menghitung jumlah artikel yang sudah mendapatkan sitasi lebih dari 10. Nah, bulan ini ada 9 nih, ya kita hitung aja bahwa lihat aja dari jumlah sitasinya. Jadi yang lebih dari 10 lah itulah yang ke bawah gitu, yang kehitung di I10 index gitu ya. Dilihat aja di sini. Bisa jadi yang Bapak Ibu juga I10-nya itu udah lebih banyak dibandingkan H indeksnya, atau kebalikan gitu. H indeksnya lebih banyak dibandingkan indeks I10-nya gitu. Jadi bisa dilihat nih gitu. Jadi kalau misalkan H indeks kita udah ada lumayan lah, udah ada 2 gitu ya H indeksnya. Tapi indeks I10-nya tuh masih 0. Nah, berarti apa ya? Berarti belum ada yang ngutipnya tuh lebih dari 10 gitu ya, setiap artikelnya. Jadi kita juga jadi termotivasi untuk lebih menyebarkan dampak kan, gitu, menyebarkan manfaat. Oh, bahwa penelitian kita itu harus jauh lebih berdampak gitu. Nanti akan terlihat di indexing ini gitu. Oke, begitu. Nah, terus cara meningkatkan H index dan I10 index ya tadi ya sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan jumlah sitasi. Jadi ya tentu saja kalau untuk meningkatkan H index ya tentu saja kita meningkatkan jumlah publikasi yang berkualitas gitu. Jadi selain jumlah ya kualitasnya juga harus kita perhatikan gitu. Jadi kalau semakin banyak kita ya maksudnya kita semakin produktif juga kemungkinan akan ada yang menemukannya juga semakin banyak gitu kan. Gitu. Jadi intinya mah dua-duanya sih gitu. Ya produktif iya gitu ya. Kualitasnya juga iya supaya sama orang tuh diakui lah gitu ya. Kemudian cara yang kedua mungkin yang paling sederhana adalah kita sitasi sendiri. Jadi kemarin tuh jadi ingat obrolan dengan Bu Leni, boleh nggak sih kita sitasi sendiri? Ya boleh gitu. Jadi kalau kita sudah melakukan penelitian di tahun lalu gitu ya, terus tahun sekarang juga kita masih melakukan dengan topik yang hampir relate gitu ya, ya udah kita sitasi aja hasil publikasi kita yang lalu gitu kan, dan itu juga bisa berdampak ke jumlah H index dan I index kita gitu. Jadi lakukan aja sitasi sendiri dan itu disahkan kok gitu, diperbolehkan gitu. Tapi jangan sampai jangan sampai kalau kita melakukan penelitian udah
daftar pustaka kita punya kita semua, ya nggak gitu juga gitu ya. Tapi salah satu upayanya adalah kita bisa mensitasi punya kita sendiri. Oke, terus selanjutnya adalah kita bisa mengiklankan atau merekomendasi artikel kita, merekomendasikan. Jadi kalau misalkan nih kita punya mahasiswa gitu ya, ayo dong Sitasi punya dosennya gitu, itu boleh banget gitu kan. Itu bagaimana caranya kita meningkatkan dampak yang mudah-mudahan memang relate dengan penelitian-penelitian mahasiswa yang sedang dilakukan. Jadi itu boleh banget nih, ayo dong Sitasi punya dosennya, punya dosen pembimbing gitu ya. Itu boleh sekali. Kemudian yang keempat adalah kolaborasi dan bangun komunitas. Jadi biasanya kalau yang dosen tadi ya memiliki koneksi yang banyak gitu ya, yang kuat, itu kan biasanya tuh lebih gampang ya mereka ayo dong baca gitu artikel kita. Jadi kitanya juga lebih lebih jalan untuk diketahui kalau kita punya artikel tentang ini tuh lebih mudah gitu ya. Gitu, dan nantinya kita ini juga tidak sungkan ya, ayo dong Sitasi gitu ya. Nah terus bahasan yang terakhir ya, kita bahas terkait dengan kontribusi pada masyarakat. Jadi kalau tadi kita lihatnya dampak penelitian kita itu dari indexing gitu ya, dari jumlah sitasi terutama ya, dari sitasi. Nah kalau kontribusi pada masyarakat ini sebetulnya tidak berhenti di berapa jumlah artikel yang disitasi atau tidak berhenti di jurnal saja. Tapi kita juga harus bisa memberikan manfaat nyata ya bagi kehidupan banyak orang. Dan mudah-mudahan ini juga kita bisa menularkan ya ke kita-kita. Mungkin kalau yang kayak Bu Teti gitu ya, Doksi, dan dosen-dosen lain yang memang penelitiannya itu memang based on permasalahan di masyarakat, ini akan sangat berdampak sekali gitu ya. Tapi kalau jujur saya masih sulit menemukan karena kadang masalah penelitian yang saya angkat itu kadang ya bukan dari masyarakat pada umumnya gitu, tapi ada masalah yang itu mah bukan masalah masyarakat lah gitu ya. Jadi kadang masalahnya juga dicari-cari sendiri gitu ya. Tapi kalau kayak Bu Teti, Doksi mungkin ya yang soshum gitu ya, sosial humaniora itu mah bisa jadi masalah penelitiannya itu diangkat dari masalah masyarakat sehingga nanti hasil penelitiannya juga bisa berdampak juga untuk masyarakat. Gitu ya. Nah, jadi contohnya itu adalah misalkan penerapan teknologi baru gitu ya, perumusan kebijakan publik, peningkatan kualitas hidup, penciptaan startup atau inovasi bisnis. Ini adalah contoh-contoh yang kalau misalkan kita melakukan penelitian kemudian bisa diadopsi oleh masyarakat dan bisa menjadi solusi gitu untuk mereka gitu ya. Ya mungkin banyaklah kasus-kasus, apalagi mungkin kemarin Doksi dan Pak Hadi sudah ke KSTI gitu ya. Itu pasti banyak banget kan hasil penelitian yang itu tuh kontribusinya tuh udah nggak diragukan lagi untuk masyarakat, kayak misalkan penerapan teknologi baru misalkan penciptaan pakai gitu ya alat khusus yang nantinya bisa digunakan oleh petani misalkan gitu ya, atau ada kebijakan publik atau apalah gitu, itu akan sangat-sangat bermanfaat sekali gitu ya kalau penelitian kita bisa sampai ke situ gitu. Terus nah ini mungkin ciri-cirinya ya, ciri-ciri dari penelitian yang memiliki kontribusi pada masyarakat ya. Yang pertama adalah tentu saja relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tadi kalau masalahnya berasal dari masyarakat gitu ya, maka kalau kita teliti itu juga dampaknya pasti akan besar sekali, apalagi kalau bisa dijadikan sebagai kebijakan publik misalkan gitu ya, atau teknologi yang memang bisa dipakai oleh masyarakat siapapun itu gitu kan. Kemudian yang kedua bisa menghasilkan solusi praktis ya. Ya memang solusi praktis yang mudah dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Intinya mah dari masyarakat untuk masyarakat gitu ya, itu akan dampaknya sangat luar biasa sekali. Kemudian memiliki implikasi jangka panjang ya, kemudian bisa diakses dan dipahami oleh masyarakat, dan tentu saja melibatkan partisipasi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat nantinya gitu. Nah, ini kayaknya slide terakhir bahwa sitasi dan H-index ini
adalah penting gitu ya untuk mengukur pengaruh akademis. Jadi kalau mungkin kita hidupnya di dunia akademisi gitu ya, dunia akademisi di perguruan tinggi, dunia peneliti gitu ya, maka citasi dan H-index ini adalah menjadi indikator yang memang penting untuk kita, untuk kenaikan jabatan akademik kita, untuk apa ya, mengukur dampak apa kinerja kita dan segala macamnya gitu ya. Tapi kalau pada dasarnya atau dampak sesungguhnya itu kan adalah pada saat hasil penelitian kita itu memang bermanfaat atau berdampak langsung kepada orang lain gitu kan. Orang lain tidak hanya berhenti di jurnal, tidak hanya berhenti di publikasi, tapi penelitian kita itu bisa diadopsi, bisa menjadi solusi bagi sekitar kita. Itu sih gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu kita juga bisa semuanya bisa bermuhasabah sebetulnya penelitian yang selama ini kita lakukan ini sudah sampai mana gitu ya, apakah memang manfaatnya untuk kita sorangan gitu ya atau sudah berdampak ke banyak orang. Itu aja sih Bapak Ibu. Sepertinya terima kasih sekali atas perhatiannya. Itu adalah makanan yang disajikan di kantin Ibu edisi perdana gitu. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Dian. Saya juga jadi mengerti ini. Kemarin juga masih bingung H-index itu dari mana ya. Kemarin 15, berarti kalau 15 artikel yang minimal disitasi 15 kali ya. Iya. Oke. Berarti sangat hebat ya. Sangat berdampak. Oke, gimana untuk sesi berikutnya, apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, waktu sudah mendekati. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan? Tidak ada, cukup. Saya tanya. Ya, Aku nanya juga. Ika, Pak Hadi, mana dulu, ayo. Enggak, Ibu yang duluan. Pak Hadi pilih siapa? Pak Hadi. Ada Bu Peti, ada Dr. Siana, ada saya. Saya duluan. Kalau alfabetikal mah dulu ya. Nah, nggak apa-apa. Ya biar Ibu jangan nanya. Kemudian kan tadi disebutkan ya, itu juga rekomendasi juga bagus rekomendasinya. Jadi kalau kita publikasi itu jangan asal publish di jurnal, asal publish gitu ya. Tapi kita usahakan untuk di jurnal yang minimal terakreditasi gitu ya, mau minimal terakreditasi Sinta 6 gitu ya. Nah, kalau yang tadi penghitungan H-index yang itu kalau misalnya kita sebelumnya publikasi di jurnal yang memang belum terakreditasi. Nah, itu kehitung nggak? Atau jadi si H-index itu hitungannya apakah yang jurnal terakreditasi saja, sementara yang belum mah enggak gitu. Itu aja. Itu. Yang kedua. Itu tentang waktu. Kalau misalnya kita menulis, kita punya buku, kemudian disitasi. Kalau jurnal mah kan ketahuannya karena dia di jaringan gitu ya, ke ininya, ke detect-nya gitu Budian ya. Kalau buku mah kan misalnya buku itu belum di ISBN kan, itu ke detect nggak? Seperti apa gitu kalau misalnya nanti mahasiswa kita mensitasi kita dari buku yang kita hasilkan begitu. Mohon hatur nuhun. Atas Pak Hadi atas. Langsung jawab aja ya Pak, nanti aku lupa. Langsung. Bu Is, kalau setahu aku mah, misalkan kan tadi itu jurnal yang Sinta ya, jurnal Sinta. Nah jadi mungkin ibu-ibu juga bisa mengecek lah antara skor di Sinta apa ada nggak ya di Sinta tuh? Soalnya dari beberapa hari yang lalu saat saya bikin materi ini tuh belum bisa buka Sinta lagi pada error, pokoknya yang Kemdikbudristek itu masih nggak bisa dibuka. Betul. Gitu ya. Jadi kalau misalkan dulu kita pernah publikasi di jurnal yang belum terindeks Sinta, apakah di Google Scholar-nya terindeks? Kayaknya masih bisa Bu, karena kan kita biasanya tuh basisnya tuh masih basis Google ya. Jadi si Google itu ya dia akan mendeteksi artikel. Pokoknya kalau di Google, kalau kita mencari di Google ternyata ada gitu ya, berarti itu akan terindeks Google Bu. Gitu. Walaupun
ya belum terindeks Sinta gitu. Terus yang kedua kalau misalkan buku ada yang mensitasi terdetek nggak? Kalau belum, jadi gini Bu, saya mah nggak tahu ya pastinya seperti apa. Cuman yang pengalaman aja, skripsi saya Bu, skripsi saya kan dulu tahun berapa tuh ya, skripsi belum pernah ada publikasian gitu ya. Tapi muncul di Google Scholar saya teh gara-gara apa? Gara-gara ada yang mensitasi. Jadi judul skripsi saya yang zaman 2000 berapa gitu ya, itu teh muncul judul nanti di Google Scholar saya karena ada yang mensitasi. Jadi kayak ada seseorang yang publikasi gitu ya, kata ada seseorang yang publikasi terus mencantumkan nama saya di artikelnya, itu teh muncul gitu Bu di Google Scholar kita teh. Kalau yang saya mah begitu ya, mungkin nggak tahu, mungkin yang lain bisa menambahkan, tapi saya begitu gitu. Ada gitu. Padahal buku itu teh atau skripsi saya teh tidak pernah dipublikasikan dimanapun gitu. Bisa jadi berarti bisa Bu. Gitu. Ada. Kemudian punten, kalau skripsi sama tesis itu biasanya masuk ke repositori perguruan tinggi. Jadi ya itu, jadi munculnya tuh tersitasinya tuh dari situ biasanya gitu. Oke. Kemudian kalau skripsi mungkin ada di repositori, bener ya namanya, repositori UPI dan tesisnya di repositori ITB gitu. Iya sih kayaknya ya begitu ya. Dari judul yang ada di repositori berarti gitu kan ya. Oke. Berarti kan tetap harus ada repositori yang memang bisa diakses gitu ya, Dok ya. Gitu. Jadi kalau buku yang ada di perpustakaan yang zaman Hebe gitu belum pernah ada di metadata manapun, belum ada di repositori manapun, ya berarti kan belum bisa gitu ya, walaupun nama kita ada. Gitu. Itu kemarin. Oke, siap. Terima kasih Bu. Tadi Dok sih mau bertanya lagi deh, atau cuma Ya, buat menambahkan barangkali aja? saya bukan bertanya tapi mengusulkan dan mengajak nih untuk Siap. Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Mungkin ke depannya gitu ya, kalau Bapak Ibu membuat artikel, alangkah baiknya tadi selain yang kata Dian mensitasi diri sendiri, itu terlihat di situ betapa pentingnya suatu roadmap itu ya. Jadi terlihat bahwa penelitian kita itu dari awal sampai akhir itu selalu berkesinambungan, dan di artikel kita itu pasti akan bunyi banget gitu, apa namanya, roadmap kita itu bisa kelihatan gitu. Jadi kan di background itu biasanya atau di state of the art itu kita bisa menjelaskan gitu bahwa apa penelitian kita saat ini adalah stage keberapa dari penelitian-penelitian kita yang sebelumnya gitu. Jadi kita bisa masukkan sitasi diri sendiri di situ, itu satu. Kedua, saya juga mengajak Bapak Ibu semua untuk saling mensitasi teman-temannya. Jadi di dalam setiap artikel yang Ibu Bapak buat ke depannya, tolonglah gitu bisa mencolek satu atau dua artikel temannya yang lain untuk menjadi referensis di artikel Ibu Bapak semua gitu. Nah, yang ketiga, ini saya belajar dari apa namanya, belajar dari jurnal lain ya, dari jurnal lain di mana mereka itu kalau kita mau publish cepat di jurnal mereka, kita itu harus mensitasi salah satu artikel yang pernah dimuat sebelumnya di jurnal tersebut gitu. Nah, jadi dengan hal-hal tersebut mungkin Pak Hadi nanti bisa untuk ada Bu Isdeng, ada chief editor nih, ada chief editor, barangkali nanti ke depannya bisa aja mensyaratkan itu Bu untuk semua artikel yang akan dipublish sebelum di ACC nih gitu ya, para editor itu udah langsung ngasih tahu, tolong ya sitasi satu artikel kita gitu yang memang dimuat di JTEX, lain namanya buat JTEX-nya juga di JTEX dan apa dosen internal kita gitu. Seperti itu. Jadi double nanti kita dapat JTEX-nya, dapat juga nama dosennya gitu. Itu saya nggak bertanya sih, cuma ngajak aja biar naik nilainya. Mohon. Terima kasih banyak. Ya, seperti itu bahannya ya, untuk menaikkan sitasi ya. Karena kan kita bahasnya juga sitasi. Kita tadi Bu Teti ada yang mau disampaikan, Bu Teti? Ya, terima kasih Pak Hadi. Tadian saya mau pengen nanya aja, karena kan memang bagi penulis pertama,
itu kalau untuk yang I10 itu tidak ada yang itu jurnal itu siapapun yang bisa sitasi ya yang dihitung gitu. Kalau di sini kedua, ketiga gitu bisa peneliti kedua, ketiga gitu bukan sebagai peneliti utama gitu. Oh iya Bu. Nah, itu kalau di sini sih nggak ada. Berarti semua bisa yang penting si jurnalnya atau artikelnya yang ada nama saya disitasi orang gitu ya. Hmm. Iya Bu. Oh, Putus-putus ya. Iya, iya Bu. Jadi selama si artikel tersebut, misalkan Bu Teti, Bu Elis, Doksi dan segala macam gitu ya. Nah, kalau masing-masingnya punya akun Google Scholar kan biasanya masuk tuh ke akun sendiri-sendiri ya, mau penulis berapapun urutannya. Nah, pada saat ada yang mensitasi ya itu juga udah otomatis masuk kehitung gitu, kehitung di H-index masing-masingnya gitu. Gitu ya. Jadi memang disarankan untuk yang siap, Bu. Ya, kalau kita saling berkolaborasi penelitiannya, ya memang kalau zaman sekarang ada memang pentingnya untuk eksis di dunia online teh. Jadi yang belum punya akun Google Scholar berarti memang sebaiknya harus punya gitu, harus punya. Dan itu bisa apa ya? Jadi kan nanti indeksnya tuh kelihatan gitu setidaknya di Google Scholar gitu. Gitu. Jadi kalau yang belum punya akun Google Scholar bisa bikin. Gitu. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu Dian sudah memaparkan tadi ya, yang saya mungkin ibu lain juga sama bapak-bapak lain baru tahu atau mungkin udah tahu ya. Saya juga jujurnya baru tahu itu seperti itu perhitungannya ya. Kemarin saya ini 15 itu dari mana ya? Oh, seperti itu ternyata 15 itu. eh Mungkin cukupkan ya karena waktu kita juga sudah 14.39. Mungkin kalau misalkan masih ada yang mau bertanya, masih bingung juga, bisa ruangan ISPM terbuka kan? Ya, ini cukup. Semoga menjadi apa? Benar-benar ilmu yang bermanfaat untuk kita dan juga nanti kita bisa membuat karya yang memang menarik, yaitu ya intinya bukan cuma hanya mempublikasikan tapi menarik dan juga bisa berguna untuk masyarakat. Oke, terima kasih banyak. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan juga tutup dengan doa satu majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi mau foto dulu. Oh Ya, iya. nggak foto, Mak. Foto dong. Itu di situ aja. View galeri gimana? Nah, ada Pak Silmi. Pak Silmi nuhun. Oh iya. Pak Robi, Pak Robi. Oh iya sih. Udah view galeri ya. Oh, Pak Silmi. Siapa? Terima kasih Itu di Pak. masker. Oh ini. Eskir. Pak Eskir. Ya udah. Pak Robi tadi nama panggungnya di radio. Pak Eskir. Diarahin Pak. Oke, Ya. ini ada yang tidak menyalakan kamera ini. Pak siapa namanya? Pak Nabil, Pak Silmi, Mas Wandi, TPP buka TPP. Bu Boleh nih, Fedira. tanaman asa gambar patung Gila. boneka. Bu Neni. Oke. 1, 2, 3. Tepila. Ya, Tepila. bentar. Saya kirim dulu. Terima kasih. Hatur nuhun Bu Dian. Sangat mencerahkan. Sehingga saya mengetahui apa itu H-index. Nuhun pisan. Ya, sama-sama. Hatur nuhun Bapak Ibu.
Ya, terima kasih itu sudah didokumentasikan. Terima kasih banyak Ibu Bapak sudah mau menyempatkan hadir. Daftar hadir Tutup aku aja belum ya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih dari APPM mengucapkan terima kasih banyak. Meureun. Nah, Di etana bomnya. Ya, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nih tuh. Kayaknya makan itu. Sebab. Terima kasih Liv. Tedia. Tadi kan ngerubah itu